Siapa kita? Al-Ikhwan. Siapa kita? Al-Ikhwan. Al-Ikhwan. Allahu Akbar. Al-Ikhwan. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rindu ini sudah sedalam rasa yang telah merasuk ke dalam jiwa, mengharap datangnya undangan darimu menjadi tamu di rumahmu. Dalam doa aku selalu meminta, walau terasa belum pantas untuk bertamu, namun biarkanlah aku tetap meminta agar tetap terjaga rinduku padamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rindu ini adalah rasa kehambaanku kepadamu untuk memetik sebaik cinta yang engkau tanam di rumahmu. Namun bila hasrat rindu ini akhirnya tak bertemu, kumohon kepadamu ya Rabbi, izinkanlah aku menjadi tamu abadi di surgamu. Dalam takut dan harapku kepadamu, rindu ini tak akan pernah terganti. Namun bila sampai aku mati, izinkanlah aku menjadi tamu yang abadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
pagi ini kita ke Masjid Sayyidina Abu Bakar. Insyaallah ziarah dari rombongan Al-Ikhwan. Yang diberapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari kedua berada di kota Madinatul Munawwarah. Pada hari ini kita berziarah ke Masjid Sayyidina Abu Bakar, yaitu sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah ada 4. Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, yang kita lewati di ujung ketika kita mau ke masjid di depan putih itu Masjid Sayyidina Ali. Kalau kita lewat, setiap hari kita lewatin Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali itu? Di samping sahabatnya Nabi siapa? Menantu Rasulullah. Suami dari Siti Fatimah. Nah, ini Masjid Sayyidina Abu Bakar. Semua dulu sahabat-sahabat Rasulullah rumahnya di sini. Sayyidina Ali rumahnya di sana, ini Abu Bakar rumahnya di sini. Ya. Pada hari ini kita dapat berziarah ke Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya pada hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Semoga dilancarkan di dalam melaksanakan ibadah. Amin. Semoga apa yang kita niatkan insyaallah semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil saudara kita, amin, anak kita, amin, keluarga kita semuanya biar bisa pada ziarah ke sini ya Bu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau di rumah bercerita di mana Ibu berada di kota Madinah, alhamdulillah kita bisa berziarah ke Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Masjid ini tidak dipakai untuk sholat, tidak Bu. Nanti kita ke sana Ogo Mama ada ya. Nanti akan diceritakan apa itu Ogo Mama. Sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ibadah haji kita ini belum seberapa. Kita masih melaksanakan yang sunnah-sunnah saja. Adapun yang wajib, yang rukun belum kita kerjakan. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu jaga kesehatan. Jika tidak mampu untuk berangkat ke masjid, dibagilah waktunya. Jangan mengejar arba'in. Arba'in itu sunnah. Ya, Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu tidak kerjakan tidak menjadi masalah. Tapi kalau yang muda-muda, bismillahirrahmanirrahim, kita sudah niat dari rumah akan kita melaksanakan arba'in. Ya, sekarang cuacanya panas sekali Bapak Ibu, 43 derajat. Jadi kalau ke masjid pakai sunblock nih ya, karena terik matahari ya. Awal, dulu ketika Rasulullah SAW mengadakan sholat id gabungan, dan ini juga ada peristiwa menggabungkan suku yang begitu luas antara Aus dan Khazraj, maka Rasulullah tidak mengadakan id di Madinah, ya di Nabawi, id di lapangan. Ini dulu lapangan nih, lapangan terbuka. Nah, tetapi Allah berkehendak lain. Pada waktu itu panas Bu. Tapi berkat adanya Rasulullah, awan melindungi orang-orang ketika melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, kira-kira inilah bukti sejarah bahwa ini Nabi pernah melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan, menyatukan umatnya baik dari suku Aus dan Khazraj. Doa itu juga. Apa doa yang Nabi lakukan? Yang pertama, dia ingin menciptakan suasana Islam itu yang begitu damai. Yang kedua, dia menginginkan bahwa Islam itu tidak akan benci, akan berpecahan. Dan juga di Bedigo Mama dulu pernah menjadi saksi bahwa Nabi pernah sholat di sini. Ya, sholat di ini. Nah, kita lihat ada Masjid Sayyidina Ali, Masjid Abu Bakar Siddiq. Itu dulu bukan masjid, itu rumah. Ya rumah para sahabat. Nah, karena di sini orang Arab Saudi simbolisnya rumah sahabat Nabi diganti dengan masjid. Masjid. Ya, kalau kita masjid sebutnya tempat
Sholat. Maksudnya enggak? Masjid Sayyidina Ali itu, rumah Ali bin Abi Thalib. Nah mau ke masjid lewat situ. Rumah Abu Bakar Siddiq di rumahnya. Ya, di rumah ke itu. Nah, yang pernah dipakai sholat adalah yang ini nih. Bukti sejarah. Ini dulu Pak masjid, lapangan. Maka didirikan masjid, bahwa ini adalah tempat yang bersejarah. Dan marilah kita baca Al-Quran Surat Al-Fatihah di tempat yang mukjizat yang ini. Mudah-mudahan segala keinginan kita di dalam hati kita, semua yang kita inginkan, hajat yang kita inginkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, anak kita, keluarga kita, orang yang kita tinggali, mudah-mudahan Allah panggil. Amin. Agar dapat mengunjungi Ka'bah Baitullah, Madinah Al-Munawwarah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, masalah fadilah keutamaan sholat di sini sama aja sholat di tempat kita. Nah, kalau Bapak, Pak, Ibu, para jamaah ingin sholat lebih abdul. Iya karena Siratal ladzina an'amta 'alaihim. siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, Bapak Ibu, kita masih ada belum ke Raudhah? Karena Raudhah itu pakai tasreh. Kemungkinan besok kita akan ziarah, kemungkinan nanti akan seser, kita akan ziarah naik kendaraan. Di bawah kubah hijau itu makam Rasulullah. Ya, makanya kita ntar baca banyak-banyakin baca salawat Nabi. Insya Allah kalau nggak besok hari Senin ya, kalau nggak Senin Selasa kita akan masuk ke Raudhah. Sekarang masuk ke Raudhah dijaga pakai dulu. Jadi kalau punya izin baru bisa masuk ke Raudhah. Kalau nggak ada tasrehnya nggak bisa masuk ke Raudhah. Nah, dulu rumah Rasulullah cuma itu doang di bawah kubah dan yang silver dan hijau cuma segitu. Yang ke sana itu tambahan. Ya, dulu Siti Aisyah rumahnya di situ. Ya, Raudhah min Riyadil Jannah. Ya, pada hari ini kita bisa dapat melihat ya, walaupun kita belum bisa sampai ke sana. Dari luar kita sudah sampai di kubah hijau ya, di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dikatakan al-hujjaj wal umar waqtullah. Orang berhaji, orang berumrah adalah ketamu Allah. Insya Allah minta kepadaku, wa inda au ujibu berdoa kepadaku, wa in uhlifa alai, insya Allah akan diganti harta kita berlipat ganda. Makanya tiap hari kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali. Ya, 1000 kali, kali 27 kali lipat, kali ribuan manusia. Ya, sholat di pondokan dapat pahalanya juga, tapi tidak dikalikan dengan 27 kali lipat, jangan dikali lagi banyaknya manusia. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nih bisa melaksanakan arba'in. Apa di arba'in? 4. Tadi kita subuh tadi baru 5 waktu. Kalau kita lancar terus ya, insya Allah kalau sampai 40 hari saya hitung sampai hari Minggu ya, 40 waktu ya. Kalau nggak Senin, mudah-mudahan kita Senin nanti bisa langsung lagi pindah ke kota Makkatul Mukarramah. Nah, maka di sini Bapak Ibu jangan segan-segan berdoa, banyakin membaca salawat Nabi ya, doain semuanya ya, mudah-mudahan keluarga kita bisa dapat datang ke sini. Coba kita baca salawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, di makam itu ada 3 kuburan. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Cuma 3 ya. Di dalam situ Rasulullah, Abu Bakar, Umar, hanya 3 makam ada di situ. Besok kalau kita bisa ziarah ke situ, Bapak usahakan sholat sunat, usahakan berdoa, munajat kepada Allah. Nah,
Nanti ada di ujung sana baki namanya yang ada tahu yang tinggi kayak benteng. Apa itu baki? Orang yang meninggal di kota Madinah dikuburinnya di sono. Makanya setiap habis sholat ibu begini ada as-sholatu alal maiti ya. Nah, saya tanya, ibu terburu-buru melaksanakan sholat ba'diyah, padahal pahalanya gedean sholat janazah. Ya ngerti? Jadi sholat janazah dulu, baru kita melaksanakan sholat ba'diyah. Ini saya perhatikan ya, ba'diyah dulu. Terus sholat janazah nggak ada ruku bu, nggak ada sujud, cuma 4 kali takbir ya, 4 kali takbir. Jadi setiap hari ketika gini as-sholatu alal mayit, nah berarti ada sholat mati. As-sholatu alal mayitati, as-sholatu alal amwat, itu yang mati banyak. Liwatnya dari mana kalau orang nih? Dari sini tuh yang terbuka, nah itu di bawah. Masuk ya, itu silver itu tempat orang azan dan iqomah yang ada itu. Yang itu ya. Ya, dilanjutkan doa bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini duduk aja biar enak. Sesuai dengan ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim Ya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini kita berziarah ke makam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena apa Pak, Bu? Karena beliaulah Rasulullah yang dapat membantu kita, yang dapat membantu Nabi yang lain. Angkat tangan, siapa yang mampu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita banyak berselawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Doa tanpa selawat tidak di kita pekerjaan tanpa selawat gantung. Makanya semua kita harus berselawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbanyaklah berselawat. Karena apa? Ini Nabi kita, Nabi yang membantu. Orang tua kita, ayah kita nggak bisa membantu kita, ibu kita tidak membantu kita, istri kita tidak membantu kita, suami kita tidak membantu. Siapa yang membantu kita di alam kubur? Nih, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Akhir hayat sebelum Rasulullah meninggal, 3 doa yang Nabi panjatkan. Nabi kita 3 permintaan. Apa permintaan pertama? Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa umat-umat kami, meskipun dosanya dari bumi sampai langit mentok. Apa kata Allah? Amin. Siapa yang doa? Nabi kita belum meninggal untuk berdoa. Apa doa yang pertama? Yang minta umatnya, meskipun dosanya dari bumi sampai langit mentok. Apa kata Rasulullah? Allah mengaminkannya. Apa doa yang kedua yang dipanjatkan oleh Nabi? Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau matikan umat kami akibat kelaparan, kehausan. Apa kata Allah? Amin. Tuh, barang itu doa yang ketiga. Apa itu yang dipanjatkan Nabi? Ya Allah, ya Tuhan kami, persatukanlah umat-umat kami. Apa kata Allah? Tidak diaminkan. Nah, doa Nabi dikabul, yang dua, yang satu tidak dikabul. Makanya umur itu Nabi berdoa. Nabi doa yang ayat-ayatnya mendoakan kita. Pun kita Ada buat di asrama minta. Mana? Tapi Ibu yang minta tadi kita minta atau bukan? Kita dari Pemainnya sampai langit. Bilang aja. Kita akan sebagai umat Nabi, nanti kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kita baca Fatihah sebelum kita berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, nih, lihat yang pernah ke Raudhah, yang pernah ke makam Nabi, ada namanya Babus Salam. Apa Babus Salam? Itu dulu tempat jalannya Nabi menuju masjid. Sahabat Nabi yang dari sana, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan,
ketika mau ke masjid lewat babu salam. Makanya ada doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam fa aina rabbana bi salam wa adkhilna jannata dar salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jal jalal. Doanya lewat babu salam. Nih, kalau tadinya mau ke makam Nabi ada gang. Ya, namanya Gang Babu Salam. Apa Babu Salam? Karena di situ semua sahabat lewat situ mau ke masjid. Sebelum DA ini mungkin kerja kali ya Pak. 2, 3. Siapa kita? Al-Ikhwan. Siapa kita? Al-Ikhwan. Al-Ikhwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah, persiapan menuju Qadah. Dan awal menyebar sama Pak.
untuk menuju ke Raudhah. Jam 2:30. Allah, ini emak-emak habis dari Jabal Mahnet ada tukang es krim. Kalau makan es krim di Indonesia mah udah biasa, tapi ini makan es krimnya di mana? Jabal Mahnet, masya Allah. Obat. Masya Allah, es krimnya Bu Fajar nih. Iya. Nikmat. Alhamdulillah. Nikmat. Antri. Masya Allah. Antri apa ini? Antri es. Ya Habibi, masya Allah. Tuh, nih, mak nih. Bu Stiana gimana Bu? Itu mak. Masya Allah, enak bener ya. Nikmat bener ini es krimnya di tengah-tengah panas. Panas terik. Belum Mama 30 tahun lagi dia belum. Umi, nengok Mi sini Mi. Ini Abi udah dapet nih. Hai Mi, hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah Ikhwan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Rabu, jamaah Ikhwan akan melaksanakan umroh yang kedua, yaitu sekaligus ziarah pertama ke Jabal Sur, kemudian Jabal Rahmah, kemudian Muzdalifah, Mina, langsung rute terakhir Jarona akan mengambil mikot. Labbaik Allahumma umrata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.